Ibadah hari kenaikan ini ditahbiskan dalam nama Tuhan Allah yang telah mengangkat Yesus Kristus ke dalam kemuliaan. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan takhta-Nya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Amin. Muliakan Allah Bapa. Saudara-saudara yang dikasihi diberkati Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepada-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, besar keagungan dan kemurahan Tuhan selalu tersaksikan dalam hari-hari hidup kami sebagai umat ciptaan. Kami sungguh bersyukur, kami menyembah Engkau. Kami boleh meninggalkan segala kesibukan, meninggalkan segala aktivitas kami untuk merenungi semua karya-Mu. Maka ya Tuhan, sudilah Engkau melayakkan kami, sebab kami dipenuhi dengan dosa dan kesalahan.
Ampunilah akan kelemahan kami ya Tuhan, yang karena ketidakmengertian kami terhadap-Mu, sehingga kami menyadari kami tersesat dan kami tidak mau sepenuhnya mengenal dan memahami akan rencana keselamatan-Mu. Ya Tuhan, kami kurang taat, kami kurang setia, malahan kami mengabaikan waktu yang dianugerahkan Tuhan bagi kami dengan keraguan-raguan, bahkan tidak mau percaya, sehingga kami selalu dikelabui dengan hal-hal semu daripada kami mau jeli dan peka memenuhi panggilan iman kami. Terkadang kami membelakangi Engkau Tuhan dengan mengandalkan akan kekuatan dan kemampuan kami, diri kami sendiri, sesama kami, bahkan hak milik kami. Kami terjebak pada keraguan-raguan tersebut. Itulah juga yang menimbulkan akar kepahitan. Ada sifat keakuan, keangkuhan, kebencian, iri hati, dendam, kemunafikan, bahkan melakukan kejahatan-kejahatan yang lainnya yang menjerumuskan kami pada pertentangan seorang dengan yang lain. Ya Tuhan, tolong sadarkan kami supaya kami sebagai umat-Mu, kami tidak terus-menerus melakukan kejahatan dosa di hadapan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, ampuni dan kasihanilah kami di dalam nama Yesus. Amin. Kita sambut dengan kita nyanyi bersama Bapa Kami yang Bapa Kami yang teguh, Kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya mendesak. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambung-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mendengar dengan kasih Tuhan, dengarkanlah akan berita anugerah Allah dalam kitab 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-9 yang berkata, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih lagi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Kita sambut dengan kita melakukan bersama ajaib benar anugerah. Ajaib benar anugerah, pengaruh hidupku, ku hilangmu tak bercela. Olehnya aku sembuh. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi berkati Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama beralasan kita mengucapkan puji-pujian. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita membaca dalam Mazmur 47 di ayat yang kedua hingga ayat yang ketiga, dilanjutkan di ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-9 secara berbalas-balasan. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, Lalu berdoalah Allah dengan sorak-sorai. sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat. Raja yang besar atas seluruh bumi.
Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah di dunia dan berjaya. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas samudera. Mari kita sambut dengan kita melakukan bersama. Mari kita puji Allah. Haleluya. Mari kita puji Allah. Haleluya. Tabut tiba, tabut gendang dengan merdu. Ya Hosana, mari puji Dia, hai segenap bangsa, hai semua makhluk. Nyatakan kebaikannya, nyatakan kemurahannya. Mari kita puji dan sembah, puji sorak haleluya. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Kita hendak membaca dan merenungkan akan kebenaran satu firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita memohonkan pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami melalui firman-Mu. Maka terangilah kami ya Tuhan, dalam akal budi kami untuk mengerti dan untuk memahami semua kehendak-Mu Tuhan. Biarlah ya Tuhan, benih firman-Mu yang hendak kami baca dan renungkan ini dapat tumbuh subur di tanah hati kami, supaya kami semakin bertumbuh dalam iman, dan kemudian sebagai umat-Mu kami berbuah rohani. Inilah kami ya Tuhan, berfirman-Lah firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, marilah kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu di dalam kitab Kisah Para Rasul 1. Kita membaca di ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-11. Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-11. Lembaga kita memberikan judul Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Dia mengatakan demikian, terangkatlah Ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Demikianlah akan bagian bacaan
Ini semua karena kasih karunia Tuhan, pertolongan, perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi berkati Tuhan Yesus Kristus, salah satu hari raya gereja yang penting adalah terangkatnya Yesus Kristus ke surga, atau biasanya orang bilang kenaikan Yesus Kristus, hari kenaikan. Nah, saudara-saudara, maksud dan tujuan kenaikan Yesus Kristus ke surga menurut kitab Injil Yohanes pasal 14 di ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga, di situ hendak mengungkapkan bahwa aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat baginya. Nah, saudara-saudara, karena akan ada perpisahan, maka kepada murid-muridnya diminta untuk jangan gelisah, jangan cemas, jangan khawatir, jangan takut. Nah, agar supaya mereka tidak gelisah, maka Yesus mengatakan, percayalah kepada Allah dan percaya juga kepada. Jadi menurut Yesus di sini hendak mengungkapkan bahwa untuk menghilangkan kegelisahan adalah percaya kepada Yesus, percaya kepada Allah sebagai satu-satunya penolong, penyelamat dalam kehidupan sebagai orang yang beriman. Menurut pula dalam kitab Injil Matius dan kitab Injil Lukas, serta dalam bagian bacaan kita di saat ini, di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama di ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-11, pembacaan ini bahwa sebelum terangkat ke surga, Tuhan Yesus memberi perintah, memberi berkat, serta mengutus akan murid-muridnya untuk menjadi saksi, baik di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Dengan kata bahwa murid-murid itu diutus untuk memberitakan akan Injil keselamatan, diutus untuk memberitakan akan kabar keselamatan kepada semua bangsa, bukan cuma ditentukan, tetapi kepada seluruh umat Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi berkati Tuhan, namun sebelum itu mereka wajib untuk menunggu 10 hari lagi untuk menerima akan kuasa dari Allah, yaitu Roh Kudus, yang pada hari ke-50 sesudah kebangkitan Yesus Kristus, itulah yang disebut hari Pentakosta, hari ketuanan Yesus, hari ketuanan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi berkati Tuhan, di minggu ini, bahkan di hari ini tentu kita sebagai umat Kristiani dalam perayaan hari kenaikan ini, di mana kita sungguh bersyukur bahwa ini semua karena karya, karena kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu dalam bagian bacaan ini, dalam perenungan kita khususnya dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang pertama di ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-11 ini adalah cerita tentang Yesus terangkat ke surga. Namun sebelum Yesus terangkat ke surga, ada pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang yang berkumpul di situ, yaitu Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Itu yang diungkapkan sebagai suatu pertanyaan yang diajukan. Ternyata saudara-saudara, murid-murid masih salah paham tentang suatu kerajaan yang terfokus kepada pemilihan kerajaan Israel secara politik. Karena itu Yesus tidak memberi akan teguran kepada para muridnya
Virus yang saat ini dapat dikatakan yang sedang merajalela di tengah-tengah dunia ini. Nah, karena itu saudara-saudara yang dikasihi berkat Tuhan, menjadi pertanyaan bagi kita, adakah hal yang terutama dibandingkan kita memutus mata rantai akan virus corona ini? Tentu saja ada. Tentu saja ada hal yang hendak terungkap dalam kehidupan yang kita jalani. Karena itu, sebagai umat Tuhan, kita belajar dan kita menjalani bagaimana sebagai umat Tuhan dalam memahami apa maksud dan kehendak Tuhan itu dalam kehidupan yang kita jalani. Belajar dari sejarah perjalanan gereja. Realitas menunjukkan bahwa dunia tempat gereja dikutus penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan, penuh dengan hambatan. Karena itu tentu saudara-saudara bahwa kesaksian gereja tidak boleh dihentikan oleh karena kita bergumul dengan adanya virus corona ini di saat ini. Untuk itu, hal yang jauh lebih besar yang harus kita lakukan, yang harus kita nyatakan, yaitu di dalam kuasa dan kehendak daripada Tuhan. Apa yang Tuhan rencanakan bagi kita, itulah yang harus kita nyatakan, itulah yang harus kita wujudkan dalam kehidupan sebagai orang yang percaya. Sebagai yang dikehendaki Tuhan bagi kita, yaitu di mana kita mau menjadi umat Tuhan yang setia, yang dengan taat, yang tetap terus selalu bertekun di dalam Tuhan. Di mana kita mampu untuk menjadikan alat kesaksian Tuhan, menjadi saksi Tuhan yang setia dalam persekutuan, dalam peribadatan, dalam mengagungkan Tuhan, dalam memuliakan Tuhan. Di mana kita mampu untuk dapat menyatakan kuasa Tuhan dalam setiap kehidupan yang kita jalani. Walaupun memang saat ini kita harus beribadah di tempat kita, di rumah kita masing-masing. Nah, saudara-saudara jemaat yang dikasihi berkat Tuhan, tetap setia, tetap taat, melayani dan menyatakan akan tanda-tanda kerajaan Allah, yaitu melalui hidup kita, yaitu hidup selalu mengasihi dalam keadilan dan kebenaran. Jangan orang mau meremehkan akan orang lain, tetapi mari kita mau selalu menyatakan akan keagungan Tuhan dalam kehidupan kita, dengan kita mau hidup saling berbagi, saling menopang, saling menolong satu dengan yang lain, dengan penuh ketaatan, dengan penuh kebenaran. Jangan orang menunjukkan akan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, marilah kita saat ini berkumpul dalam doa, bukan hanya orang meminta kepada Tuhan kapan waktu Tuhan untuk memulihkan keadaan kita di saat ini, namun sebagai umat Tuhan, marilah kita memohon supaya kita selalu diberikan kesehatan, supaya kita selalu diberikan kemampuan untuk dapat melakukan apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita, dengan tetap selalu setia dalam persekutuan beribadah, baik dalam persekutuan dengan keluarga di rumah kita masing-masing, bahkan juga di mana kita memperbiasakan diri untuk membaca firman, membaca Alkitab dalam kehidupan pribadi, bahkan di tengah-tengah keluarga rumah tangga masing-masing. Bahkan tentunya juga kita bekerja sesuai dengan profesi yang Tuhan kehendaki bagi kita. Jangan orang lain bertanggung jawab untuk orang yang menggantikan. Nah, karena itu saudara-saudara yang dikasihi berkat Tuhan, tentu kita belajar dari bagian firman Tuhan ini bahwa dalam situasi apapun, mari kita selalu mengutamakan Tuhan dalam kehidupan yang kita jalani. Dan tentunya di saat ini pun dalam perayaan kenaikan Yesus Kristus ke surga, sebagai warga gereja Masehi Injil di Minasa, kita juga memperingati Hari Persatuan Wanita kaum Ibu Gemini sebagai ucapan syukur atas berkat yang diberikan kepada gerejanya yang telah dikutus di tengah-tengah dunia ini. Karena itu kita percaya bahwa di hari kenaikan Yesus Kristus ke surga ini, kita pun terus selalu mau dan terus selalu mau berusaha, berbuat dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki
kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi diberkati Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Firman Tuhan dalam kitab Hagai 2 ayat yang ke-9 yang berkata, kepunyaan pula perak dan kepunyaan pula emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sementara kita menyatakan syukur, memberi persembahan, kita mengangkat dia sekarang bersyukur. Hai hati kita. Sekarang bersyukur, hai hatiku utama, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semurah dan tetap. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi diberkati Tuhan, saat ini saya mengundang kita untuk berdiri. Mari bersama-sama sebagai orang yang percaya, kita hendak mengungkapkan akan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman di setiap Ustaz Allah. Kita mulai. Aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari sang Bapa sebelum ada segala sesuatu. Allah dari Allah, terang dan terang, Allah yang sejati dan Allah yang sejati, diperanakan bukan kedua, sehakikat dengan sang Bapa, yang dengan perantaranya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak dalam Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari sang Bapa dan sang Anak, yang bersama-sama dengan sang Bapa dan sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan bersuri. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih oleh karena karya keagungan Tuhan, karena kasih setia Tuhan, sehingga kami sebagai umat Tuhan, kami masih diberi waktu, kesempatan untuk dapat menikmati berkat kehidupan di tengah dunia ini. Kami percaya bahwa semua ini bukan karena kehebatan dan kemampuan kami, karena kekuatan kami, tetapi ini adalah karya Tuhan dalam kehidupan kami yang setia, yang taat, dan yang selalu melakukan dan berbuat apa yang Tuhan rencanakan kepada kami. Kami sungguh
bersyukur ya Tuhan. Di saat ini ketika firman-Mu boleh diperdengarkan bagi kami, memperlengkapi kehidupan kami sebagai umat Tuhan, untuk senantiasa kami tetap setia, tetap taat untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Karena itu ya Tuhan Allah, kami pun berdoa memohon kepada-Mu, Tuhan yang sungguh mengenal kehidupan pribadi lepas pribadi kami, Tuhan yang sungguh mengetahui kehidupan kami sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat-Mu. Ketika kami hidup, kami ada dalam kuasa dan kendali daripada Tuhan, karena kami ini adalah kepunyaan Tuhan. Karena itu ya Tuhan, arahkanlah akan kehidupan kami, kendali kami, untuk terus selalu dapat melakukan segala tugas tanggung jawab panggilan iman kami sebagai orang percaya, yaitu di mana kami terus selalu setia dalam persekutuan, di mana kami terus selalu mau menyatakan, memberitakan akan kebenaran, bahkan di mana kami mau untuk melayani satu dengan yang lain dalam kehidupan, baik berjemaat, bermasyarakat, bahkan juga di tengah-tengah kehidupan yang kami jalani dalam segala tugas, kerja, aktivitas kami. Kami memohon ya Tuhan, tuntun dan arahkan kami supaya benar-benar kami dapat berbuat sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan ini. Ya Tuhan Allah, Bapa dalam kerajaan surga, di saat ini kami pun berdoa, kami memohon biar senantiasa Tuhan, Engkau juga yang hendak memberkati kehidupan umat-Mu, terlebih kami yang ada di Jemaat Dimension Marukas, mulai dari kolom 1 sampai kolom 14. Kami yang berada di rumah kami masing-masing, kami yang mengagungkan dan memuliakan Engkau Tuhan. Hamba percaya Engkau yang sungguh tahu akan kehidupan umat-Mu, Engkau yang sungguh mengetahui setiap apa yang mereka lakukan, apa yang menjadi kerinduan, dambaan sebagai umat ciptaan Tuhan. Karena itu biarlah ya Tuhan, dimanapun mereka berada, dalam segala tanggung jawab, dalam segala tugas kerja yang mereka lakukan, biarlah pertolongan dan perlindungan Tuhan terus selalu menjadi bahagia dalam kehidupan yang mereka jalani. Sambil percaya bahwa apapun yang mereka lakukan Tuhan, biarlah semuanya untuk mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Karena itu ya Tuhan, mau berdoa diberkati kehidupan jemaat ini, berkati kehidupan yang mereka jalani, pekerjaan yang mereka tekuni, biar supaya Tuhan benar-benar apa yang Engkau rencanakan dalam kehidupan mereka, itu juga lah yang mereka perbuat, yang mereka nyatakan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Kami pun kami berdoa ya Tuhan, memohon biarlah senantiasa berkat sukacita bahagia selalu menyertai perjalanan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini, ketika kami pun harus diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 ini. Tetapi kami mengimani bahwa Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami, tetapi Engkau yang terus selalu memampukan kami, menguatkan kami untuk senantiasa kami dapat melalui menjalani kehidupan kami dengan penuh sukacita di dalam terang kasih Tuhan. Karena itu ya Tuhan, biarlah kasih setia-Mu terus selalu menyertai kehidupan kami, biarlah pertolongan dan perlindungan-Mu Tuhan terus selalu menjadi bahagia dalam hidup kami sebagai umat Tuhan. Sambil kami pun bergumul bersama dalam kehidupan saudara-saudara kami, biarlah Tuhan Engkau melihat mereka yang di saat ini bergumul karena sakit, karena ada sakit yang mereka rasakan di dalam tubuh mereka. Mereka yang saat ini Tuhan bergumul karena sakit yang ada di tubuh mereka. Kami yakin percaya Bapak, Engkau juga lah yang mengetahui apa yang mereka alami, rasakan sakit yang mereka gumuli, yang mereka derita. Engkau yang adalah dokter dan tabib kami yang ajaib. Kami percaya bahwa Engkau juga lah yang hendak menjamah setiap organ-organ tubuh mereka. Engkau yang memberikan kuasa kasih-Mu Tuhan, mujizat kesembuhan-Mu Tuhan bagi mereka, sehingga mereka boleh dipulihkan, sehingga mereka boleh disehatkan. Dan biarlah ya Tuhan, dalam hubungan yang mereka alami sampai saat ini, di mana nama-Mu yang selalu dipermuliakan, yang diagungkan. Karena itu Hamba berdoa Tuhan, Engkau yang sungguh mengetahui kehidupan jemaat-Mu, khususnya di Jemaat Dimension Marukas. Engkau yang lebih tahu apa yang mereka alami dan rasakan. Kami memohon biarlah ya Tuhan, Engkau yang selalu menyatakan akan anugerah kasih-Mu dalam kehidupan umat ciptaan ini. Ya Tuhan Bapa di surga, sambil kami pun memohon ya Tuhan, biarlah Engkau selalu menuntun kami, Engkau selalu
Kami yakin Engkau yang akan memampukan mereka, Engkau yang akan terus selalu menjaga dan melindungi mereka. Sambil percaya Tuhan, kami pun dapat melalui semuanya ini di dalam pemberkatan daripada Tuhan Allah sendiri. Sambil berdoa bagi mereka yang terinfeksi akan virus ini, biarlah Engkau selalu memberikan ketabahan, kesabaran, kerendahan hati di dalam menghadapi akan pergumulan ini, bahkan juga dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing. Tuhan yang akan selalu menuntun mereka supaya mereka selalu berbuat dan melakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang direncanakan Tuhan. Sambil kami bersyukur Tuhan, lewat pemimpin pemerintah yang ada, bahkan juga lewat pemimpin gereja, kami dituntun, kami diajar untuk dapat mengikuti setiap peraturan yang ada. Kami percaya Tuhan, ketika kami pun dapat melakukan semuanya itu, kami dapat bersama-sama untuk melawan akan virus corona ini, memutus mata rantai virus corona ini, sambil selalu percaya bahwa semua ada dalam kuasa dan kendali daripada Tuhan Allah sendiri. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berdoa memohon diberkati kehidupan kami semua umat-Mu Tuhan di hari perayaan kenaikan Yesus Kristus ke surga ini. Biarlah senantiasa menuntun kami untuk terus selalu setia, untuk terus selalu bertekun di dalam iman, takut akan Tuhan, dan di mana kami benar-benar mau dan dapat melakukan apa yang Tuhan rencanakan bagi kami, di mana kami tetap setia dalam persekutuan beribadah, berdoa, membaca firman, mengatur mengurus rumah tangga, bahkan juga di mana kami setia dalam tugas kerja kami masing-masing. Karena itu ya Tuhan, semuanya kami serahkan hanya ke dalam kuasa dan kebenaran daripada Tuhan Allah, sambil kami pun berdoa ya Tuhan akan saudara-saudara kami, jemaat Gemesin Fakultas yang saat ini Tuhan, mereka berada di luar daerah ataupun mereka yang berada di luar negeri oleh karena tugas pekerjaan, oleh karena menuntut ilmu, sehingga mereka harus berpisah jauh dengan orang tua, dengan keluarga. Kami percaya sebagaimana Engkau menjaga dan melindungi kami di tempat ini, kami yakin itu juga yang menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Sambil percaya juga bahwa ada berkat Tuhan, kasih karunia anugerah yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga pasti dan yakinlah kami bahwa Engkau Tuhan yang selalu menyertai kehidupan yang kami jalan dalam mencapai setiap kerinduan, harapan, cita-cita kami. Ini kami ya Tuhan, kami umat-Mu, kami yang berdoa, kami yang memohon serta mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Saudara-saudara jemaat pendengar yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini saya mengundang kita untuk berdiri. Sebagai nyanyian penutup, kita mengangkat pujian indah mulia bahagia. Indah mulia bahagia penuh, bersandarkan lengan yang tegak, damai dan berkat sungguh milikku, bersandarkan lengan yang tegak, aman, aman, dari bencana dan sesat, aman, aman, bersandarkan lengan yang tegak. Saudara-saudara yang benar yang dikasihi Tuhan, kita tunduk sejenak dan kita memohon